Di situ Lala langsung malingin muka. Dan selang beberapa detik pas dia lihat lagi, udah kayak matanya kayak kedip-kedip, nafasnya berat, dia teriak-teriak. Wah, sakit, sakit. Kamu kenapa bohong, lah? Assalamualaikum teman-teman, welcome back to House Horror. Dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor dari kalian yang mungkin aja terjadi sama gue. Seperti biasa, sebelum kita nonton, semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan bro dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kali ini kita ada sebuah cerita nih bro, dari seseorang yang sebut aja namanya Lala. Ya, Lala ini namanya perempuan, doi tinggal di Bogor. Jadi gini ceritanya, ini kejadian fresh lah, terjadi tahun 2024. Jadi waktu itu, kalau nggak salah di sekitar bulan Februari gitu ya, si Lala ini doyan jalan-jalan gitu loh bro, doyan main. Tapi mainnya itu dia ke alam, ke hutan-hutan gitu ya, ke pokoknya yang ijo-ijo lah. Pertama dia main nih ke danau dekat rumah. Terus minggu kedua dia main ke curug nih sama sepupunya tuh. Dan minggu ketiga dia ngecamp. Nah di sini setelah dia ngecamp itu muncul lah nih bro, suatu kejadian yang nggak masuk akal. Hidupnya Lala berubah nih bro. Mungkin kalian pada penasaran kenapa bisa begitu? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap, langsung aja kita selesaikan house horror ini. Mode horror aktif. Awal mulanya itu di minggu pertama bulan Februari, tanggal 10 kalau nggak salah, hari Sabtu. Nah dia main tuh bro sama temen-temennya berlima gitu kan. Ada 3 cewek sama 2 orang cowok. Mereka ini tetanggaan rumah gitu, masih satu daerah yang sama. Nah iseng lah nih temannya Lala kan, ngajakin main ke danau deket rumah. Padahal itu posisi udah setengah 5 sore, udah mau maghrib lah bisa dibilang kan. Tapi tetap digas lah sama anak-anak itu, karena mereka pikir lah kita kan akamsi bro, ya kan? Nggak bakal kejadian apa-apa lah, orang daerah-daerah kita suka main gitu kan. Walaupun udah malam juga cincai gitu. Ya udah, akhirnya mereka OTW tuh. Sampai di danau, mereka ngobrol-ngobrol tuh, mereka foto-foto sampai hari udah agak gelap. Dan mereka semua mutusin buat balik. Waktu itu udah sekitar jam 6 sore. Dan udah kedengeran tuh bro, azan maghrib berkumandang. Di sini, karena ngedenger azan itu, baru mereka mau jalan balik, si Lala bilang, jangan jalan dulu. Tungguin nih azan sampai kelar. Tapi mereka ini pada nggak mau denger. Mereka malah pada lanjut jalan tuh, bodo amat. Singkat cerita, sampailah mereka semua tuh di rumahnya masing-masing. Dan untungnya nggak terjadi apa-apa tuh sama mereka. Semuanya selamat. Tapi cerita nggak selesai sampai di situ. Besok harinya Lala ngelakuin aktivitas tuh kayak biasa. Dia pergi sekolah lah tuh kan, dari hari Senin sampai Jumat. Sampai masuk ke minggu kedua bulan Februari. Kalau nggak salah itu hari Sabtu, tanggal 17. Karena weekend lagi, ya Lala rencananya mau main lagi nih bro, ke alam kayak biasa. Padahal posisinya di situ dia itu lagi haid, lagi halangan. Tapi dia pikir, ini udah hari kelima haid kok, paling udah tinggal sisa-sisa lah. Ntar lagi juga selesai gitu kan. Dan kali ini tujuan Lala adalah pergi ke satu curug bro, ke satu air terjun yang ada di kota dia. Nah, perjalanan buat sampai ke curug itu makan waktu kurang lebih 1-2 jam lah dari rumahnya Lala. Kali ini dia nggak rame-rame tuh kayak sebelumnya. Dia berdua doang nih sama sepupunya, namanya Yusuf, biasa dipanggil Ucup. Nah, Lala sama si Ucup ini jalan lah tuh sekitar jam 1 siang dari rumahnya Lala. Perjalanan lumayan agak lama tuh bro, karena weekend jadi jalan padet. Banyak mobil, banyak kendaraan, agak macet. Ditambah cuaca panas terik tuh kan, matahari bersinar banget tuh. Nah singkat cerita, setelah 2 jam kurang lebih di perjalanan, akhirnya Lala sama Ucup sampailah nih bro di area curug. Jadi di situ nggak cuma hanya satu curug bro, ada beberapa curug, ada curug A, curug B, curug C. Nah mereka bisa milih nih di area itu mau main ke curug yang mana. Di situ mereka agak sedikit berdebat lah, kita ke curug ini aja gitu kan, karena bingung gitu ya mau kemana nih. Cup, ini kita ke curug apaan enaknya ya buat foto? Curug Nejo aja. Tapi kita harus agak ke belakang ini. Curug Nejo kayak gimana sih? Bagus nggak? Bagus. Gue udah lihat di TikTok. Gue nggak mau takut nggak bagus, males gue. Udah deh, kita ke curug yang tahun lalu aja Cup. Curug Lebok. Ya, tuh ke situ yuk. Ya udah,
Akhirnya si Yusuf ngalah lah. Dia ikutin tuh maunya si Lala. Nah sampai di parkiran Curug Lebok itu. Ternyata bro itu rame banget. Penuh sama kendaraan. Si Yusuf sebenarnya udah males lah di situ. Tapi karena dia ngeliat Lala yang udah semangat banget gitu ya. Pengen ke Curug Lebok ini. Ya udahlah. Kelar nyari parkir, mereka jalan tuh ke loket. Dan itu pun ke loketnya mesti jalan lagi tuh sekitar 15 menitan. Singkat cerita, pas sampai di Curug Lebok itu. Bener aja bro, itu rame banget kayak pasar. Bener-bener sepadat itu. Nah Lala agak sedikit kecewa tuh bro. Dan gak enak di situ ke Yusuf. Karena ternyata tempatnya gak sesuai ekspektasi. Akhirnya dia sama Yusuf coba buat nyari tempat lah nih. Buat sekedar duduk nih. Tapi masalahnya semua tempat duduk itu udah didudukin sama emak-emak bro. Sama bapak-bapak, sama anak-anak mereka. Gak ada satupun yang kosong. Dan di situ Yusuf udah ngedumel aja tuh. Kan apa gue bilang. Kesel dah gue kalau kayak gini nih. Ini apa yang mau kita nikmatin coba nih orang semua. Ya di situ Lala cuma diem aja tuh, ngerasa bersalah dia. Mereka terus jalan tuh kan muterin curug sampai akhirnya mereka mutusin buat baliklah ke parkiran. Di situ Lala bilang, "Ah, bete. Kita ke curug lain aja yuk. Yang kata lu tadi di mana?" Kan udah gue bilang tadi. Lu nggak dengerin sih. Yaudah yuk. Kita jalan, keburu sore nih. OTW lah mereka berdua nih ke curug yang disaranin sama si Yusuf. Nggak jauh sih tempatnya, mungkin cuma 10 menitan aja nih dari curug yang sebelumnya. Singkat cerita setelah mereka sampai di curug yang selanjutnya, ternyata di situ sepi bro. Wah enak nih buat nyantai gitu kan. Sepi, cuma keparkir kayak 3 motor doang nih. 1 motor punya petugas, 2 mungkin pengunjung. Nggak pakai basa-basi lagi, mereka langsung masuk tuh ke curug. Dan jalan buat menuju ke air terjunnya itu mesti trekking sedikit lah. Sampai di dekat air terjun, Yusuf sama Lala langsung nyari batu tuh buat mereka dudukin. Yusuf duduk agak lebih deket ke air terjunnya. Dengan Lala duduk agak jauh nih, dia duduk di bawah pohon gede tuh. Nah sore itu bisa dibilang lumayan enjoy lah gitu ya. Cuacanya juga enak. Di situ Yusuf sempat ngajak Lala buat foto-foto gitu. Ayo kita foto yuk, tapi Lala nggak mau. Di sini Lala udah, "Sup, lu gue fotoin deh sini." Jadi Lala cuma motoin Yusuf aja di situ. Nah dalam hati Yusuf ngerasa aneh nih, kok tumben si Lala nggak mau diajak foto. Biasanya dia yang paling semangat nih. Yusuf perhatiin tuh si Lala, kan kok nih anak jadi agak diem gitu, ngambek apa gimana gitu kan. Yusuf mikir, mungkin si Lala nggak suka kali sama curug yang ini. Ya udah akhirnya buat nyairin suasana, si Yusuf ajaklah si Lala nih buat balik ke curug yang pertama. Dia bilang, "Yalah kita balik ke curug yang pertama yuk. Mungkin sekarang udah sepian." Sampai di parkiran, si Lala di situ udah bawel lagi tuh kan, udah mulai ngoceh-ngoceh lagi tuh. Motoran lah tuh mereka kan, sekitar beberapa menit buat sampai di curug yang sebelumnya. Dan bener aja, ketika mereka sampai di parkiran motor curug yang pertama, ternyata masih rame aja bro. Itu sama aja kayak sebelumnya. Tapi Lala sama Yusuf mau nggak mau, udahlah. Daripada kita ngelantur kemana lagi, kita masukin aja di sini udah. Pas sampai di air terjunnya, itu masih penuh sama yang namanya manusia bro. Lala sama Yusuf coba telusurin tuh jalan sampai ujung. Coba buat nyari spot gitu ya, nyari tempat duduk yang nyaman. Sampai akhirnya mereka dapat satu spot nih. Ya. Di bawah pohon kecil itu ada satu batang. Nah mereka duduk di situ. Udah mereka ngobrol-ngobrol santai itu kan sambil ngeliatin orang main di curug. Ngobrol-ngobrol santai, bercanda-bercanda. Dan di sini Lala kayak ngeliat ke sekeliling gitu kan. Nah di situ tiba-tiba dia ekspresinya berubah bro. Ekspresinya tuh kayak yang takut gitu. Entah apa yang dia lihat. Dia bilang ke si Ucup, "Cup, itu di belakang lu kuburan bukan sih?" "Mana?" Itu mah taman. Lihat aja tuh banyak bunganya." "Cup, kayaknya bener deh itu kuburan. Itu banyak gundukan tanah. Tapi emang banyak bunga juga sih kayak taman." Dodol, udah taman itu. Lu lihat aja tuh banyak bunganya." "Iya kali ya. Itu mah taman." Entah apa yang bikin si Lala mikir kalau itu kuburan. Tapi kita bakal lihat nanti. Udah tuh lanjut mereka ngobrol-ngobrol asik di depan air terjun sambil bercanda-bercanda. Sampai nggak berasa waktu udah nunjukin jam 5:30 sore. Si Ucup terus ngajak si Lala buat pulang. Karena takut kemalaman dan Lala pun nurut aja. Tapi sebelum pulang, Lala nengok lagi tuh ke tempat yang tadi dia kira kuburan kan. Buat mastiin itu beneran kuburan apa bukan. Kali ini dia maju lebih deket tuh. Biar lebih jelas ngelihatnya. Ternyata pas dilihat lebih deket. Bener bro. Itu emang bener kuburan. Lala lihat itu batu nisannya. Ada sekitar 12
batu nisan tuh bro. Dan itu semuanya ditaburin sama bunga. Wah, Lala langsung merinding tuh sekujur tubuh. Kok bisa ada kuburan di dekat curug gitu kan pertanyaannya. Tapi dia nggak ngomong apa-apa lah tuh ke Yusuf. Singkat cerita, mereka balik ke parkiran dan mutusin buat jalan pulang. Soalnya langit udah mulai gelap tuh. Di motor itu Lala bener-bener diem aja tuh. Nggak ngomong sepatah kata pun. Yusuf heran lagi nih. Perasaan tadi nih anak udah biasa kok. Sekarang balik lagi diem. Ya udah di situ Yusuf ya nggak berani ngomong duluan. Dia makin gas tuh motornya kan. Takut kemalaman. Kurang lebih sejam di perjalanan. Akhirnya mereka berdua sampai tuh di rumahnya si Lala. Tapi anehnya, udah turun dari motor. Ini Lala masih aja diem bro. Cup bilang, "La, gue cabut ya. Lu langsung mandi gih, bersih-bersih. Nanti next kita ngecamp ya." Loh, kalian habis dari mana baru pulang jam segini? Lala, bukannya kamu masih haid? Cepat mandi sana. Maghrib-maghrib kok masih di luar rumah? Bi, serius Lala lagi haid? Kok dia nggak bilang aku sih? Kan kalau tahu Lala emang lagi haid, kita nggak bakal ke curug tadi, Bi. Santai aja kali. Nggak bakal ada apa-apa kok. Di situ si Yusuf sama ibunya Lala ini agak heran. Kok dikasih tahu malah kayak gitu, ya kan? Hari-hari setelah perjalanan dari curug itu berlangsung ya kayak biasa. Lala tetap sekolah gitu kan ya. Nongkrong sama teman-temannya dan nggak ada yang aneh-aneh. Yusuf juga udah nggak terlalu mikirin lah soal kuburan yang di curug itu. Walaupun sempat kepikiran dikit karena waktu itu abis ngeliat kuburan, si Lala ini cuma diem aja. Ngerinya, si Lala ini ketempelan bro. Seminggu kemudian, tepatnya di hari Sabtu sore, nah Yusuf ini tiba-tiba ngechat si Lala. Ngajakin buat ngecamp nih bro, di daerah Sukabumi. Awalnya Lala mikir ya kan, tapi karena udah lama nggak ngelakuin hal seru lagi sama si Yusuf, dia setujuin tuh. Apalagi Yusuf bilang kalau dia udah planning semua, udah lu tinggal bawa badan aja kita gas. Ayolah. Gas ngecamp sekarang. Udah gue siapin semua. Lu tinggal bawa diri aja. Beneran nih? Lu yakin gak takut gue bikin ribet? Kan udah biasa lu ngeribetin gua. Singkat cerita, habis Isya, sebelum berangkat sekitar jam 8 malam, Yusuf nyamperin Lala tuh ke rumahnya. Sebelum naik motor, Yusuf kali ini mastiin dulu nih bro. Dia nanya dulu nih ke Lala. "La, lu beneran udah gak haid kan? Takutnya kemarin-kemarin lu masih gak beres nih, kita mau ke gunung coy." "Kak, aman-aman. Udah kelar kok." Padahal sebenarnya Lala ini bohong. Dia masih haid, tapi dia gak mau ngerusak rencananya si Yusuf. Dalam pikiran si Lala, udahlah paling juga gak kenapa-napa. Toh cuma ngecamp sebentar aja. Berangkatlah tuh mereka menuju Sukabumi lewat jalur pegunungan yang bisa dibilang belok-belok tapi asik lah. Cuma di tengah perjalanan Lala mulai ngerasa nih kalau perutnya nggak enak. Dia pikir mungkin ini efek dari karena dia punya haid dan berusaha buat nyembunyiin itu dari Yusuf supaya Yusuf ini nggak mikir yang aneh-aneh. Mereka sampai di lokasi camp itu sekitar jam 10 malam. Waktu itu tempatnya lumayan sepi. Cuma ada beberapa campers aja. Waktu sampai di lokasi, Yusuf langsung gercep tuh bro. Nyari spot buat ngedirin tenda. Setelah ngebangun tenda, mereka duduk tuh bareng-bareng di atas matras sambil nunggu air mateng. Yusuf bilang, "Lu mah parnoan banget lah. Masa taman kok dianggap kuburan?" Ya, lu yang dodol. Itu emang kuburan. Gue liat jelas batu nisannya. Masih mau debat lu? Yusuf cuma ketawa aja di situ, nggak mau nanggepin lebih jauh. Tapi di sisi lain, Lala bener-bener ngerasa nggak nyaman bro. Perutnya makin berasa nggak enak. Plus dia mulai ngerasa ada yang aneh di tempat itu. Apalagi pas dia ngeliat ke pohon-pohon yang ada di sekeliling tempat camp. Itu dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari balik sana. Tapi Lala tetap berusaha buat nyantai. Dia nggak mau kelihatan takut di depan Yusuf. Singkat cerita, mereka makan malam tuh, mereka ngobrol-ngobrol, mereka ngopi, dan nggak terasa udah jam 1 malam. Udah mulai agak capek tuh bro. Dan udara juga udah mulai dingin. Lala masih ngerasa kalau kayak ada yang ngincer dia di situ. Tapi nggak tahu apa atau siapa. Sedangkan si Yusuf, dia masih sibuk aja tuh nyalain api unggun yang tadi udah mulai mengecil. Ditambahin kayu. Udah sepi banget waktu itu. Udah nggak ada suara-suara dari campers-campers lain. Selesai ngurusin itu api unggun, si Yusuf bilang, "La,
Gua ambil air dulu ya, sekalian mau cuci muka. Ujung sana tuh. Lala cuma ngangguk aja tuh sambil ngelihat si Yusuf jalan ke arah sungai kecil yang ada di belakang tenda. Tapi waktu dia pergi, Lala ini merhatiin gitu kan. Kayak ada bayangan seseorang yang ngikutin dia. Kayak siluet hitam orang lain, bukan bayangannya Yusuf. Kalau bayangannya Yusuf kan ada di tanah tuh. Nah ini tuh bayangannya berdiri tepat di belakang jalan ngikutin bro. Di situ Lala langsung malingin muka. Dan selang beberapa detik pas dia lihat lagi, bayangan itu udah nggak ada. 5 menit kemudian Yusuf balik lagi tuh ke tenda. Tapi anehnya dia ini nggak langsung duduk atau ngomong apa-apa. Dia cuma berdiri aja tuh di depan tenda begini, ngeliatin Lala dengan tatapan kosong. Lala bilang lah kan, "Woi Cup, lu ngapain diem aja?" Tapi Yusuf gak jawab. Dia cuma berdiri aja gini kan. Dia mematung, matanya kosong, kayak gak ada siapa-siapa di dalam tubuhnya dia itu. Tanya lagi sama Lala, "Cup, lu kenapa sih?" Yusuf masih gak bereaksi bro. Masih cuma berdiri aja. Lala ngerasa, wah ini udah gak beres nih. Pelan-pelan dia mundur sambil merhatiin Yusuf yang masih gak bergerak. Di sini tiba-tiba Yusuf ngomong bro dengan suara yang berat, pelan. "Kamu kenapa bohong lah?" Bohong apa, Cup? Apaan sih lu? Woi, lu ngobrol sama siapa dah? Kok lu di situ? Dari kapan? Ih, gue baru aja balik dari sungai. Nih air, buat besok kita masak. Lah, terus yang tadi ngobrol sama gua? Kemana? Itu bukan lu, Cup. Mulai deh halu. Ngantuk kali lu. Udahlah, tidur aja sana. Di situ Lala bingung sebingung-bingungnya bro. Jelas-jelas dia tadi ngelihat si Yusuf berdiri, ngomong, bilang kalau si Lala ini bohong. Tapi begitu dipanggil lagi sama Yusuf yang satunya lagi, sosok yang tadi bilang bohong itu hilang gak tahu kemana. Habis itu si Lala masuk ke dalam tenda tuh. Dia coba mikir positif lah. Anjir. Lah gitu kan. Udahlah mungkin ini halu doang. Singkat cerita, pagi harinya Lala bangun tuh dengan kepala yang bisa dibilang pusing parah. Berat bukan main. Di luar tenda dia ngeliat si Ucup tuh bro. Lagi jongkok gitu kan. Lagi kayak ngaduk-ngaduk makanan di atas nesting. Yusuf yang sadar kalau Lala udah bangun langsung nengok tuh. Dan bilang, "Weh, udah bangun lah. Sini sarapan. Kita lagi siap nih. Gue bikin simpel aja. Telur sama sosis. Lo pasti suka kan?" Tumben lu rajin. Tapi makasih ya. Setelah sarapan jadi, udah tuh mereka makan berdua. Dan Lala di sini nggak ngebahas yang semalam tuh. Walaupun pagi itu ya masih kepikiran dia sama sosok kembarannya si Ucup. Tapi pagi itu si Yusuf ini kayak nggak tahu apa-apa. Kelar sarapan, mereka langsung beresin barang-barang tuh perlengkapan buat pulang. Tenda dilipet, nesting dimasukin ke dalam tas. Dan nggak lupa mereka foto-foto dulu nih di sekitaran tempat camp. Selesai foto-foto, mereka langsung jalan tuh, turun dari tempat camp. Perjalanan pulang mereka bisa dibilang ya mulus-mulus aja. Gak ada keanehan apa-apa dan hutan yang pas malam berasa serem banget. Ternyata kalau pagi itu justru sebaliknya, berasa damai. Mereka sampai rumah lagi itu sekitar jam 2 siang tuh. Begitu sampai rumah, Lala langsung turun dari motor dan mau jalan masuk nih ke dalam rumah gitu kan. Tapi sebelum pergi, si Yusuf bilang, "Besok-besok kita nge-camp lagi ya. Tapi kali ini yang proper. Jangan dadakan kayak kemarin." Sampai di kamar, Lala langsung tepar tuh bro di atas kasur. Nggak butuh waktu lama buat dia ketiduran. Hari-hari berlalu kayak biasa sampai suatu hari. Lala ini mulai ngerasain ada satu kejanggalan dalam diri dia. Setelah dari tempat camp itu, Lala ngerasa kalau kepalanya tuh pusing. Pusing yang bener-bener parah bro. Terus kalau malam, dia ini selalu mimpi dan mimpinya itu selalu sama. Dia mimpi kayak dia ini dikurung di satu tempat yang gelap banget, nggak kelihatan apa-apa. Dan dari kegelapan itu, dia itu ngedenger suara orang-orang pada minta tolong. Pernah satu pagi, waktu ibunya lagi ngebangunin dia buat sarapan. Nah ini cerita dari ibunya gitu ya. Jadi ibunya nih, sudut pandang ibunya. Kita sebut aja Bu Tuti. Bu Tuti ini ngelihat si Lala udah kejang-kejang bro.
Udah kayak matanya kayak kedip-kedip, nafasnya berat, dia teriak-teriak. Wah, sakit, sakit. Bu Tuti bilang kalau ini bukan suara anak saya, ini suara orang lain. Di situ ibunya panik. Dia telepon si Ucup tuh buat datang ke rumah. Yusuf yang lagi santai di rumah ngedenger kabar kayak gitu, langsung jalanlah ke rumahnya si Lala. Sampai di rumahnya Lala, dia ngelihat si Lala tuh lagi ditahan badannya bro, sama bapaknya Lala. Sementara ibunya cuma bisa nangis aja tuh di pojokan. Di situ Lala masih merem dan dia masih kayak berontak-berontak, dia teriak-teriak sakit, sakit. Yusuf tanyalah ke ibunya Lala kan, Bu ini kenapa Bu? Ibunya juga nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia begitu aja tuh semenjak pulang dari camp. Si Lala ini selalu ngeluh kepalanya pusing. Dan tadi pagi itu yang paling parah, udah kayak orang kesurupan. Wah, ngedenger itu berdiri semua tuh bulunya Yusuf. Pikiran dia langsung flashback tuh bro, ke kejadian pas ngecamp beberapa hari yang lalu. Apa mungkin ini ada hubungannya sama yang terjadi waktu itu? Yusuf terus berusaha buat ngebantuin bapaknya Lala nih, buat nahan si Lala ini. Karena dia masih terus berontak-berontak tuh. Yusuf coba bilang kan, La, ini gua La, ini Ucup La, Ucup. Tapi di situ Lala masih merem, badannya berontak-berontak, mulutnya komat kamit, ngeluarin suara yang gak jelas. Dan yang paling bikin merinding adalah ketika Lala tiba-tiba ngomong kayak gini bro. Kamu bohong La, kamu bohong La. Yusuf langsung mundur, dia kaget. Maksudnya apa nih? Bohong apa gitu kan? Setelah beberapa menit, Lala akhirnya diem tuh. Dia udah gak ngomong apa-apa lagi dan badannya udah gak gerak-gerak lagi. Habis itu ibunya langsung ngurusin si Lala. Sementara Yusuf duduk diem tuh di ruang tamu bareng bapaknya Lala. Masih kebingungan tuh sama apa yang udah terjadi. What the hell is happening? Nah setelah keadaan udah agak kondusif, Yusuf ngeberanin diri tuh buat nanya ke ibunya Lala. Bu, kemarin pas ngecamp ada yang aneh sama Lala. Dia kayak diganggu sesuatu. Mungkin ini ada hubungannya sama yang terjadi di sana. Ganggu? Maksud kamu diganggu apa? Pokoknya ada yang gak beres bu. Saya khawatir ini bukan cuma sakit biasa. Gimana kalau kita bawa Lala ke Ustadz bu? Siapa tahu dia bisa dibantu. Bu Tuti cuma ngangguk kayak di situ, kayak yang udah nggak punya pilihan lain. Dan bapaknya pun juga sama. Ucup nggak yakin sama apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin memang ada sesuatu yang ngikutin Lala semenjak mereka dari tempat camp itu, atau bahkan semenjak dari danau dan semenjak dari curug. Yusuf sama Bu Tuti akhirnya ngebawa Lala tuh ke rumah seorang ustadz yang terkenal bisa meruqyah gitu ya. Sebut aja namanya Ustadz Anji. Begitu sampai di rumahnya Ustadz Anji, sayangnya dikasih tahu sama orang rumah kalau Ustadz Anji ini lagi keluar dan baru balik 2 jam lagi. Karena keadaan udah urgent, mau nggak mau mereka rela nunggu. Dan selama nunggu, wah si Ucup udah gelisah aja tuh kan. Ini kenapa gitu kan, ada yang salah kah? Ada pelakuan-pelakuan yang nggak pantas kah? Ibunya si Lala juga udah kelihatan khawatir banget bro. Sambil sesekali ngelirik tuh ke arah si Lala yang sekarang udah agak tenang. Tapi mukanya masih pucat. Akhirnya setelah 2 jam, datanglah nih si Ustadz. Orangnya tuh kelihatan kayak kalem, tenang gitu ya. Dia ngasih salam dan masuk tuh ke dalam ruang tamu. Tempat si Yusuf sama yang lainnya nunggu. Ada apa ini? Apa yang bisa saya bantu? Yusuf langsung ngejelasin semuanya. Dari awal mereka ke danau, ke curug, dan sampai kejadian malam itu yang di tempat camp. Lala yang awalnya cuma diem aja, tiba-tiba nimbrung juga tuh. Dan apa yang dia bilang, itu benar-benar bikin kaget. Lala bilang, kalau dia ini ternyata udah haid bro. Lebih dari sebulan, gak berhenti-berhenti. Gua gak tahu ya, apakah bisa haid selama itu? Awalnya Ustadz Anji dengerin santai gitu ya. Cuma pas ketika si Lala ngomong kalau dia haid gak berhenti-berhenti lebih dari sebulan, langsung begini Ustadznya. Habis itu Ustadz Anji pelan-pelan narik Lala nih buat duduk di depan dia. Terus tangannya si Ustadz ini diletakin di ubun-ubunnya si Lala. Dia mulai bacain doa-doa tuh kan, sambil diusap-usap tuh palanya. Di sini tiba-tiba si Lala ini berontak bro. Berontak terus tangannya kayak nahan perut gitu, kayak yang kesakitan. Sakit. Yusuf sama ibunya Lala langsung panik. Ustadz Anji tetap tenang.
Tapi dia minta si Ucup sama ibunya ini buat megangin Lala. Pokoknya jangan lepas nih anak, takutnya kabur bro. Lala makin berontak di situ kan, badannya ngelawan, suaranya berubah tuh jadi kasar, jadi berat. Kayak ada makhluk lain yang mau keluar nih dari badannya. Ustadz Anji terus tuh bacain doa-doa, sementara Lala terus teriak sakit, sakit. Selang beberapa menit yang berasa kayak panjang banget, akhirnya Lala ini diem. Pantatnya pelan-pelan merem kayak gini, terus dia pingsan tuh. Suasana ruang tamu itu jadi sunyi. Di situ Ustadz Anji duduk lagi. Dia nenangin diri. Terus dia bilang ke si Ucup. Ini ada yang gak beres, Yusuf. Dia gak cuma diganggu satu makhluk, tapi banyak. Makhluk-makhluk ini berasal dari alam-alam yang kamu kunjungi. Terutama ketika kalian di tempat camp. Maksudnya, Ustadz? Emang kenapa? Kamu bilang kalian ke curug, danau, sama tempat camp kan? Nah, selama Lala lagi haid, itu sebenarnya tidak boleh terlalu dekat ke tempat-tempat alam seperti itu. Kita ini hidup berdampingan sama mereka, dan mereka kadang merasa terganggu. Jadi, ini semua karena kita ke tempat-tempat itu? Saya nggak tahu, Ustadz. Lala nggak bilang kalau dia masih haid. Kadang, mereka nggak suka kalau ada perempuan yang lagi haid masuk ke wilayah mereka. Itu yang bikin Lala diganggu. Makhluk-makhluk ini tidak sekedar ganggu. Mereka bisa mengikuti, menempel, dan memberi rasa sakit fisik, terutama di perut. Wah, di situ Yusuf merasa bersalah banget. Dia ingat waktu di camp, Lala bilang kalau haidnya udah selesai, tapi ternyata dia bohong. Mungkin itu alasannya Lala mulai kerasukan dan ngerasain sakit. Saya sudah berusaha bantu usir sebagian dari mereka. Tapi kamu dan keluarganya harus hati-hati. Jangan biarkan dia sendirian. Dan kalau bisa, sering-sering baca doa di rumah. Saya akan kasih air yang sudah didoakan. Bisa diminum sama Lala setiap hari. Yusuf sama ibunya cuma bisa ngangguk tuh. Ya udah, gak ada pilihan lain selain nurut sama si Ustadz ini. Setelah ngucapin terima kasih, mereka pamit lah tuh dan ngebawa pulang Lala. Sampai di rumah, Lala langsung ditidurin tuh di kamar. Ini masih pingsan nih bocah. Habis itu si Yusuf pamit pulang tuh bro, dengan perasaan yang gak enak sama keluarganya si Lala ini. Di hari-hari berikutnya, Lala alhamdulillah udah mulai membaik. Dia gak kerasukan lagi, tapi perutnya tuh masih suka berasa sakit walaupun udah gak separah sebelumnya. Yusuf masih terus rutin tuh ngunjungin Lala, ngebantuin ibunya buat ngasih air doa dari Pak Ustadz itu. Dan waspada, jaga-jaga kalau terjadi sesuatu kayak sebelumnya. Oke teman-teman, itulah tadi cerita dielus setan dari Lala dari Bogor ya. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.